9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja dan pemirsa kanal YouTube RRI Singaraja Official, selamat siang. Berjumpa lagi bersama saya Irna untuk Klinik Angkasa edisi hari ini. Dan saya sudah bersama dengan narasumber kami, yaitu Dr. Gigi Alvin Beta Sucita, dengan topik kasus abrasi pada gigi. Selamat pagi Dr. Alvin. Selamat pagi. Terima kasih sudah bisa hadir. Ternyata abrasi nggak cuma sama yang dialami sampai pantai ya dok ya. Ternyata gigi juga. Nah jadi sebelum kami mulai, saya juga akan mengajak Anda, mengingatkan Anda untuk sama-sama nanti bergabung melalui line telepon kami 0362246444 ataupun melalui WhatsApp 0811 399 9790, atau bisa juga komen di live chatnya kanal YouTube RRI Singaraja Official. Silakan dokter, seperti apa nih kasus abrasi pada gigi? Baik, jadi kasus abrasi ini dianggap enteng biasanya ya, dan banyak yang nggak tahu. Jadi abrasi itu sebenarnya kalau pernah ngaca, ngeliatin giginya ada cekuk-cekuk seperti pohon ditebang itu, berbentuk V, itu sangat tajam dia lekuannya, itu adalah abrasi gigi. Itu diakibatkan dari gesekan mekanis. Contohnya paling sering yaitu karena sikat gigi terlalu keras. Karena gosok, kita gosok gigi kan gerakannya lurus, itu lama-kelamaan akan membuat abrasi gigi. Jadi jika abrasi gigi sudah kedalaman tertentu, kedalaman dentin, itu maka akan membuat gigi lebih sensitif. Oke. Karena memang ternyata yang sensitif nggak cuman pas tanggal tertentu aja ya dok ya, tapi gigi juga ternyata. Nah ini berarti abrasi itu bisa maksudnya saja yang bisa terkena abrasi dari usia berapa rentang? Jadi biasanya muncul abrasi itu dimulai dari usia 30 tahun biasanya. Oh pas sudah berumur. Biasanya, Oke. Tapi nggak menutup kemungkinan dari umur 20-an juga udah bisa. Karena itu dia ya, kita kurang hati-hati. Itu kan tergantung dari frekuensinya dia sikat gigi sama konsistensinya dia sikat gigi. Oke. Jadi memang mungkin buat yang belum rasa, bentuk V-nya itu seperti, maksudnya kayak memang tercongkel atau memang jadi memang kelihatan sekali dia tuh dari antara mahkota gigi sama akar gigi. Pokoknya kayak dari mahkota, dari gigi yang kelihatan sama antara gusi. Nah, di sana gitu. biasanya. Oke. Di sana ada lekuan dia. Berarti maksudnya itu kan penyebabnya penggunaan sikat giginya terlalu keras. Kalau untuk bulu-bulu juga termasuk ya dok? Termasuk. Ya itu jadi bulu sikat gigi sangat mempengaruhi juga. Jadi untuk yang sudah terkena abrasi gigi ini biasanya kita saranin untuk pakai bulu sikatnya yang halus, yang soft ya. Ya, sama diubah cara sikat giginya. Nah ini dia nih, teknik menyikatnya berarti kurang tepat. Sebenarnya pro kontra ya. Oh gitu ya. Jadi sebenarnya nggak ada yang benar sekali, nggak ada yang salah sekali. Gitu. Nah ini kan karena langsung sama Dr. Alvin. Jadi seharusnya memang kalau menggosok gigi bisa dicontohkan ke kanal YouTube RRI Singaraja Official. Bagaimana cara yang benar sebenarnya? Jadi kalau untuk yang paling minimal risikonya, biasanya kita menggosok gigi pada bagian facing ini, ke depannya itu gerakannya memutar. Oh, bukan maju mundur gitu ya? Kalau maju mundur boleh, cuma nggak salah juga. Tapi nggak boleh ditekan. Nggak boleh tekan keras. Bagian muter juga nggak boleh juga ditekan juga. Sama, nggak boleh terlalu tekan. Oh, jadi ya udah ngambang aja. Ya, jadi kayak hubungan aku sama dia dok. Ya tekanannya ringan. Oke, jadi aku langsung ngebayangin, langsung ngepraktekin bahwa oh iya aku selama ini juga termasuk agak. Karena berpikirnya gini dok, biar yang di sela-sela gigi tuh biar lepas. Ya, selalu berpikirannya begitu semuanya. Kalau nggak keras sikatnya, rasanya nggak bersih. Gitu ya. Itu pikiran sangat salah. Oke. Ya, jadi dalam
baru-baru masih kecil, mungkin masih umur 20-an, mungkin belum muncul. Mulai ke atas mulai muncul kan, terus itu selama bertahun-tahun kan gerakannya. Oke, nggak nyangka ya kalau misalnya kan gigi itu kan hitungannya kan keras ya dok ya, tapi ternyata dengan ya ada peribahasa mengatakan bahwa air setitik bisa mengubah batu menjadi agak seperti itu di Jepang ya, dok, ya. Iya makanya. Iya. Baik, itu baru awalnya saja pendengar dan pemirsa kanal YouTube RRI Singaraja Official dan juga yang sudah bergabung bersama kami yang menyaksikan melalui TikTok live kami. Dan yang pasti nanti seperti biasa kami akan mengajak Anda pendengar pemirsa kanal YouTube RRI Singaraja Official boleh komen ya juga di live chatnya kanal YouTube RRI Singaraja Official. Langsung nih kayaknya nih, itu baru dikit loh padahal nggak apa-apa ya, kita langsung sapa aja nggak apa-apa ya dok ya sambil jalan ya. Oke, kita langsung sapa penelpon pertama pagi hari ini di Klinik Angkasa. Halo, selamat pagi. Selamat siang. Iya, selamat pagi menuju siang. Iya, selamat siang Pak. Masalah gigi nih ya. Sama dokter siapa? Dokter Alvin, dokter gigi Alvin. Dokter gigi Alvin. Ini apa tuh menyangkut tentang abrasi. Yang disebut abrasi gigi itu yang mana ya? Saya kurang ngerti gitu ya. Oh, masih kurang paham. Pertama, sama itu saya tanyakan. Yang kedua, ada yang gigi kangen itu apa itu? Kangen itu istilah dokternya apa ya? Karang gigi mungkin yang maksudnya. Karang ya, karang gigi itu ya. Yang sulit itu dihapus ya, kalau dihapus ya gimana? Kecuali di toenail itu mungkin baru ya bisa ya. Iya. Nah ini juga mungkin harus diketahui nih. Itu kedua, yang tiga, apa tuh tadi saya dengar sudah berumur baru kena abrasi gitu ya? Iya. Memang begitu ya? Iya, di usia 30-an. Yang berumur itu umur berapa? 30-an, Pak. 30-an biasanya umurnya. Oh, 30 ke atas ya? Kebanyakan kasusnya dimulai dari 30-an. Oh, gitu. Ya, tapi nggak nutup kemungkinan juga, Pak. Untuk yang di bawah usia 30 itu kena abrasi gigi nggak nutup kemungkinan itu. Kan tergantung dari dia sikat giginya. Misalnya dia bisa 4 kali sehari sikat giginya dengan cara sikat giginya yang menggosok, mundur dan sangat di tengah tekanan keras. Bisa lebih cepat lagi. Tapi kalau gimana ya? Kalau sikat giginya terlalu lembut, kayaknya tidak membersihkan. Rata-rata seperti itu ya ternyata ya. Itu sebenarnya makanya harus diperasin kalau bisa sikat awak pakai masker gitu. Sikat jangan sikat baju aja ya Pak Putu ya. Iya. Ada lagi Pak Putu ya, nanti dijelaskan yang pertanyaan 1-2 ya. Terima kasih. Sama-sama Pak Putu. Jadi pertanyaan tadi kan yang pertama itu abrasi itu mungkin tadi Pak Putu baru bergabung nanti dijelaskan lagi abrasi itu ciri-cirinya apa. Terus yang kedua, kenapa karang gigi juga susah dihilangkan. Emang harus penanganan khusus ya dok ya. Nah mungkin dijelaskan, silakan dok. Untuk abrasi yang pertama ya, abrasi dapat dilihat dengan menggunakan cermin. Contohnya yang paling gampang dilihat itu seperti orang motong pohon itu. Potong pohon yang belum patah ini, yang baru setengah dipotong. Nah seperti itu dia bentukannya V gitu pada gigi. Jadi antara mahkota sama gusinya itu ada cekukan gitu. Nah itu abrasi gigi. Terus untuk karang gigi memang tidak bisa menggunakan alat-alat sehari-hari kita membersihkannya begitu. Jadi harus ke dokter gigi untuk melakukan pembersihan karang gigi karena kita menggunakan juga ada namanya scaler ultrasonic. Kita juga perlu bantuan itu. Iya. Karena memang dengan menggunakan, banyak orang bilang bahwa mau dicongkel pakai alat sendiri itu jangan juga, hati-hati karena ada gusi. Nah, jangan sampai terluka yang maksudnya ada penyakit baru lagi yang muncul gitu. Jangan sampai seperti itu ya dok ya. Tapi memang sebenarnya kalau karang gigi itu wajar juga ya dok ya. Ya karang gigi itu wajar sekali. Ya jadi kan saat kita mensikat gigi itu tidak menutup kemungkinan ada bagian yang kita tidak sisa, yang masih tersisa. Baik. Jadi sekali lagi untuk Anda terima kasih banyak yang udah mulai bergabung. Nanti kita bakal berbincang lagi dengan Dr. Alvin. Jadi jangan kemana-mana. Ini kayaknya kita sapa dulu nggak apa-apa dokternya ini karena tertarik sama dokternya juga nih ya karena masih muda dokternya. Selamat siang, halo. Selamat siang, halo. Dengan siapa ini? Irma? Dengan Gen ini Jero nih Ki.
Ibu Nyoman. Oh, Ibu Nyoman, mohon maaf. Silakan Ibu Nyoman. Maaf ya Ibu Nyoman. Hampir mirip. Selamat pagi. Pagi. Bapak dokter. Pagi Saya Bu. ada pertanyaan. Gimana dokter, sehat? Irna sehat? Sehat, Ibu. Astungkare. Ibu bagaimana? Sehat? Ya, lumayan sehat. Umur saya 76 Pak dokter. Ini sebagian dari gigi saya sudah tanggal. Ada ya bagian kecil yang sudah tanggal, yang sisanya masih. Ini ada apa secara balin ini ke pangkal ini ke goyang Pak. Pangkal yang agak ke tengah, menjorok ke tengah sedikit tuh goyang. Goyang dia, tapi tidak sakit. Tapi tidak sakit, apa perlu dibawa ke dokter gigi itu Pak? Jadi memang jika giginya sudah goyangnya goyang sekali, saya sarankan untuk dicabut begitu. Tapi harus dilihat juga kondisinya ibu bagaimana. Ibu ada sekalipun tidak sakit harus dicabut juga. Iya, kalau saya sarankan begitu. Karena itu biasanya menimbulkan masalah nantinya. Untuk sekarang enggak ya. Tapi dilihat juga dari kondisinya, Pak. Ibu. Ya. Padahal pendapat saya gini, orang tidak sakit biarin aja gitu. Saya itu tidak benar itu ya. Ya. Jadi sumber infeksi dah Bu lama-lama, Bu. Oh begitu. Iya. Terima kasih Pak Dokter. Sama-sama Ibu Nyoman. Terima kasih kembali. Dan semoga menjadi pertimbangan nih kalau memang udah, apalagi kalau udah lama ya ditahan-tahan ya Dok. Maksudnya didiemin aja sakit, maksudnya giginya yang goyang, udah lebih baik jangan. Oke. Kita break dulu, nanti kita akan kembali tetap di Pro 1 RRI Singaraja. Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat. Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet. Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak. Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax. Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini. Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id. rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Apakah Anda tahu profesi tertua di dunia? Jawabannya adalah dokter gigi. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada tengkorak kaula muda. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain yang menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Pro 1 RRI Singaraja. Follow Instagram Pro 1 RRI Singaraja, Facebook Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, masih bersama dengan Dr. Gigi Alvin dan tentunya masih bersama saya juga Irna untuk topik kasus abrasi pada gigi. Wah ini ramai nih ya. Gak apa-apa Dok, kita langsung sambil ini sekaligus konsultasi nih kayaknya nih untuk pendengar kami nih. Halo, selamat siang. Selamat siang. Nggih. Selamat siang Bapak, siapa nih Ki? Siapa Pak? Nggih. Oh, swastiastu. Swastiastu. Selamat siang, swastiastu Pak Dokter. Nggih, swastiastu Pak. Ya, Bapak Redi. Pak Redi. Oke. Nggih. Ya, ngenten pakenan. Usianya hampir 67. Semua masih utuh, tidak ada sakit, tidak ada obat. Tapi sekarang baru-baru ini
baru minum air rasanya ngilu. Itu pecah bilang minum air ngilu. Apa penyebabnya itu, Pak? Yang ngas penjelasan itu nanti ada kenalan ikut semua hanya minum air saja ya Pak ya? Dia minum air ngilu saja. Dingin apa tidak minumnya Pak? Apa nyeri itu loh namanya. Iya. Enggak, maksudnya minum airnya itu air dingin atau tidak Pak? Air panas. Oh, air panas. Oke, siap. Terima kasih Pak Rudi, nanti dijawab nggih sama dokter nggih. Nggih, sukses kembali untuk Pak Rudi. Gimana dokter? Jadi usia 67 tahun. Usia 67 tahun pada usia-usia seperti Pak Redi ini biasanya yang menyebabkan itu kalau nggak dia abrasi kan biasanya paling sering, ada kemungkinan juga gigi lubang. Jadi gitu. Paling sering itu. Jadi untuk tahu pastinya ya harus kita cek secara langsung ya. Kalau dari dengar gini biasanya paling sering ya abrasi gitu. Oke, karena memang yang harus menjadi catatan dan diingat adalah ke dokter gigi itu wajib 6 bulan sekali sebenarnya. Ya, 6 bulan sekali. Ya dokter ya. Tapi untuk mohon maaf masyarakat Indonesia ini belum seperti itu. Jadi pas ketika sudah mulai sakit baru ke dokter gigi seperti itu. Padahal ketika 6 bulan sekali itu check up hitungannya untuk mengetahui bahwa apa saja yang bisa dihandle di. Jadi kita 6 bulan sekali cek itu agar jika ada yang bermasalah kita tangani secara cepat gitu sebelum menjadi masalah besar. Jadi sebisa mungkin kita mempertahankan giginya begitu. Oke. Nah kita kembali lagi ke penelpon lagi, nggak apa-apa ya dokter ya. Oke. Selamat siang. Om Swastiastu. Nggih, siap. Pak Lila niki di Tajun. Nggih, silakan Pak Lila. Langsung sama Pak Dokter ya. Nggih. Pak Dokter, umur saya sudah 82 tahun. 82 tahun. Giginya masih utuh. Lubang besar sekali lubangnya. Yang di pangkal yang sebelah kanan itu berlubang. Yang lain-lainnya juga banyak yang berlubang. Bagaimana caranya? Jadi jika lubangnya belum terlalu besar, kita bisa selamatkan Pak dengan penambalan gigi. Begitu. Tapi jika besar sekali mungkin perlu perawatan. Terputus. Oke. Mungkin dijelaskan saja nih karena terputus. Saya lanjutkan aja ya. Jadi untuk gigi yang lubangnya besar sekali mungkin perlu perawatan dulu sebelum dilakukan perawatan penambalan permanen ya. Tapi jika giginya sudah lubangnya sangat besar, apalagi juga sudah habis mahkotanya sampai sisa akar, mungkin perlu dilakukan pencabutan gigi gitu jika bermasalah. Oke, jadi seperti itu Pak Lile. Sekali lagi ya, karena memang faktor usia banyak hal yang penyebabnya ya dokter. Tapi sekali lagi juga bahwa siapapun yang merasakan sakit gigi itu memang atas mau dicabut atau gimana, atas cek dulu ya dok ya. Maksudnya kalau ada hal-hal yang misalnya apa yang nggak boleh dok, misalnya tensi tinggi kah? Tensi tinggi, mungkin pada pasien gagal jantung. Mungkin. Itu juga. Ya. Jadi mungkin masih ada yang masih terapi jika habis melakukan operasi yang lain-lain. Iya, oke. That's why saya ingat banget pesan dari orang tua, satu-satunya orang yang harus berkata jujur adalah ketika kita ke dokter. Bener nggak sih dok? Itu pesan yang nggak pernah saya lupakan ketika saya juga merasakan hamil, terus melahirkan juga saya punya alergi, ternyata harus kalau nggak diceritakan bahwa saya ada alergi antibiotik. Terus tiba-tiba kita dikasih antibiotik, sedangkan kita operasinya SC gitu kan, sesar. Apa yang terjadi gitu kan? Ini jadi catatan penting banget nih untuk Anda pendengar. Jadi kalau memang nanti mau curhat juga langsung ke Dokter Alvin, apapun kendalanya atau mungkin ada yang dirasakan yang jangan disembunyikan gitu ya dok ya. Kalau cuma lihat gigi dong, oke cabut nih. Tapi kalau misalnya kita dalamnya kan nggak tahu ya dok ya. Oke, ini ada lagi nih dok nih, ada yang melalui WhatsApp kami boleh? Boleh. Dokter Alvin, saya punya anak umurnya baru hampir mau ya masih remaja lah 15 tahun, tapi
giginya kayak perasaan kalau yang tadi disampaikan oleh dokter agak berbentuk V. Jadi saya tadi sudah sempat ngecek juga karena anak saya tuh termasuk yang saya mengajarkan bahwa wajib gosok gigi 2 kali dalam sehari, terutama pas mau tidur. Nah ini yang jadi pertanyaannya, selama ini ternyata yang dibeli adalah sikat gigi yang bukan yang soft, yang medium dok. Ternyata pengaruh juga ya, karena gigi anak saya sudah mulai kayak berbentuk V semua. Apakah memang itu bisa di handle lagi dengan cara apa supaya nggak ada abrasi lagi? Itu saja, karena anak saya umur 15 tahun, kalau saya umurnya baru 55 tahun. Oke, terima kasih. Siapa ini nggak tahu, belakangnya 821. Oke. Jadi untuk nah itu yang seperti saya bilang tadi ya. Jadi tidak menutup kemungkinan pada usia sebelum 30 sudah muncul abrasi. Itu berarti bukan karena hanya bulu sikatnya, berarti dari cara sikat giginya juga. Dari tekniknya mungkin kalau memang dia sudah mulai abrasi, mungkin dirubah tekniknya dengan teknik memutar. Terus untuk tekanannya itu yang paling sering, karena kebanyakan orang selalu nekan. Jadi biasanya saya sarankan untuk beralih ke sikat gigi elektrik toothbrush. Siap. Karena pada electric toothbrush yang jenisnya sekarang itu ada sensornya. Jika terlalu keras menekan, langsung mati sikatnya. Gitu. Karena luar biasa saya sendiri ya. pakai. Siap. Ya, saya sendiri pakai gitu. Itu paling sering ya. Untuk bulu sikat itu sebenarnya pengaruhnya nggak terlalu besar ya. Mungkin 20%. Cuman tekniknya ya dok ya, kayak lagi nyikat kamar mandi ya. Sama konsistensi. Ya kan dok ya. Iya betul. Kadang-kadang kita emang nggak terasa, ini habis makan yang mungkin ini kan bakal nyangkut nih di gigi, jadi gosoknya kayak sikat kamar mandi yang udah 2 minggu nggak digosok kayak gitu kan ya. Padahal itu nggak boleh ya. Betul. Baik, kita kembali lagi ke abrasi gigi ya dok ya. Ternyata pengaruh juga nggak sih dok pakai tusuk gigi itu dok? Kalau tusuk gigi ke abrasi kurang. Kurang. Tapi sebenarnya penggunaan tusuk gigi itu boleh apa enggak sih dok? Kalau saya saranin sih enggak ya, apalagi yang dari kayu, karena dari kayu kemungkinan ada, kalau orang sini bilangnya sesuban. Ketusuk sama sisanya. Kalau mau pakai misalnya ada kayak yang nyangkut di gigi atau seletan yang bilangnya, itu saya saranin pakai benang gigi. Dental floss. Oke. Karena itu lebih kecil resikonya. Oke, siap. Itu dulu, nanti kita bakal lanjut lagi. Kita masih membuka line telepon untuk Anda yang ingin bergabung di 0362246644 ataupun melalui WhatsApp kami sekali lagi di 0811 399 9790. Nanti juga saya akan bacakan jika ada yang berkomentar melalui live chatnya kanal YouTube RRI Singaraja Official. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi. Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi.
Ternyata sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya. Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Baik, terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami dan tentunya masih bersama dengan Dr. Gigi Alvin dengan topik siang ini kasus abrasi pada gigi ini. Mohon maaf dokter ya, ini ada yang bertanya tapi mungkin di luar daripada kasus yang kita bahas, tapi nggak apa-apa kita sampaikan saja ya. Oke. Selamat pagi buat Ibu Irma. Ibu Irma pengen dengar buat Mbak Irna ya, bukan Irma tapi nama saya Irna. Terima kasih buat Mbak Irna, mau tanya sampaikan kepada dokter Alvin. Yang saya tanyakan adalah kenapa gigi anak saya pada hitam ya, padahal sudah termasuk rajin untuk menggosok gigi, tapi memang jujur kalau anak-anak saya itu adalah peminum susu di tengah malam. Seperti apa dok ya penanganannya biar giginya tidak hitam-hitam seperti itu? Terima kasih. Jadi gigi hitam-hitam itu menunjukkan bahwa dia tuh giginya berlubang. Ya, itu karies namanya. Ya. Jadi untuk anak-anak apalagi yang masih minum susu atau ngedot ya pada malam hari sampai tertidur apalagi ya, itu menyebabkan karies rampan namanya. Jadi memang dapat dicegah, untuk anak-anak dicegah jangan minum susu sampai tidur. Ya, jadi sebelum tidur misalnya dia minum susu, setelah minum susu harus minum air setidaknya. Air putih ya. Jadi terbilas. Karena susu itu kan tinggi glukosanya ya. Gitu. Itu yang menyebabkan. Oke, jadi seperti itu ya Ibu ini siapa nih? Terima kasih. Kita kembali lagi ya dok ke kasus abrasi pada gigi, karena memang ternyata selain cara teknik menyikatnya bukan penting, maksudnya harus diingat juga bahwa jangan terlalu keras, dari pemakaian sikat giginya juga iya. Terus penambalan gigi, kalau ketika kan tadi kalau kasusnya Pak ini kan karena dia bolong ya, sudah bolong. Kalau kasus abrasi bisa juga bisa. Bisa. Jadi untuk abrasi, walaupun nggak dalam sekali dok. Bisa. Oh bisa, oke. Jadi itu salah satu penanganan yang sudah terlanjur abrasi ya. Jadi kita bisa lakukan penambalan gigi. Berarti karena memang kan nggak rata ya dok, jadi nggak nyaman berarti mungkin hitungannya kan ya. Sama itu bikin kan sensitif jadinya. Oh ya, gitu. jadi lebih sensitif pada area tertentu. Sensitif tuh maksudnya kayak ngilu-ngilu atau? Ngilu, ya ngilu. Oke. Karena dia kan lapisannya berkurang, jadi lebih dekat ke saraf gigi. Iya. Oke, siap. Terus kalau begitu, kalau misalnya pengaruh nggak dok? Misalnya kan tadi yang bagian belakangnya mahkotanya hilang tuh dibuat juga bisa ya dok ya? Ya. Pembuatan mahkota gigi? Mahkota bisa digantikan jika sisa akarnya mungkin masih ada atau masih dalam keadaan sehat mungkin gitu. Jika mencukupi bisa digantikan. Siap. Berarti memang ingat ya, senyum itu memang yang utama ya dok. Tapi kalau misalnya udah nggak pede kita senyum, disangkanya sombong lagi. Nih ada yang bertanya lagi. Terima kasih untuk dokter, penjelasannya dari awal udah lengkap sebenarnya. Cuman ini mungkin di luar daripada konteks ya dok. Soalnya saya pengen banget saya pengen banget dipakai cucu. Maksudnya bukan itu maksudnya. Pengen banget tahu dokter itu dari, maksudnya tugasnya mungkin ya Ibu ya. Terima kasih Ibu. Siapa nih? Ibu Wayan. Dipakai cucu maksudnya gimana ya? Mungkin cucunya mungkin ya ada masalah dengan, nanti coba diulang lagi chatnya, jadi biar kita sampaikan ke dokter biar enak nih. Terima kasih buat Ibu Wayan di Alasangker. Lanjut lagi dokter, kalau misalnya saya mau curhat ke dokter tapi dengan melihatkan gigi saya boleh nggak? Boleh banget. Boleh. Ya dok ya, kemana dok? Silahkan dok, kasih tahu dok. Boleh. Kemana nih?
Kalau mau curhat mungkin langsung aja datang ke praktekan ya. Iya, betul. Iya, begitu. Jadi dokternya di mana praktek nih? Saya prakteknya di Jalan Surapati, di seberang Secata. Sudah ya, sudah tahu kan? Mungkin ada yang sudah tahu juga seperti itu. Kita kembali lagi ke abrasi deh dokter ya nih, karena sudah saya bacakan semuanya. Sebenarnya abrasi itu tadi kan sudah disampaikan bahwa usia 30 tahun rata-rata yang kena. Tapi berarti yang kita kan udah telat nih anggap deh ya dok ya. Untuk mencegah abrasi bisa nggak sih sebenarnya? Ya itu dengan cara mengubah cara sikat giginya gitu. Cuman itu doang padahal ya dok ya? Karena berarti selama ini kita salah ya? Iya, karena yang membuat abrasi paling sering itu adalah sikat gigi. Iya. Jadi langsung pengen ngaca dok saya. Beneran. Berarti cuma itu aja ya dok ya? Simple banget sebenarnya. Simple itu sebenarnya ya. Untuk penanganan juga dengan penambalan gigi. Jadi harus kita perlu awasi bahwa abrasi itu dapat menyebabkan gigi patah pada kedalaman tertentu ya. Soalnya kalau sudah makin dalam kan semakin tipis mahkotanya. Makan yang keras patah langsung. Ya paling sering gitu. Saya dapat pasien habis makan kacang aja patah dia. Ya, jadi kan seperti pohon ditebang dia. Dikasih dorongan sedikit aja langsung patah. Karena emang udah agak goyah sebenarnya. Tinggal sentil dikit udah kayak gini ya. Oke, baik. Selamat pagi untuk Mbak Irna, saya Ibu Komang Sri. Yang saya ingin tanyakan adalah dok, tadi kan sudah disampaikan bahwa kita harus ke dokter 6 bulan sekali. Nah yang jadi pertanyaan saya nih, baru sadarnya sekarang di usia hampir 60 tahun. Gak apa-apa ya dok ya kalau misalnya kita lanjutkan dengan cara perawatan gigi. Seperti apa dok kalau udah di usia 60-an tahun? Terima kasih Ibu Komang Sri. Silakan. Untuk usia 60 tahunan itu nggak apa-apa. Silakan datang ke dokter gigi. Kita lakukan pengecekan, jika ada gigi yang bermasalah kita lakukan perawatan. Jadi yang perlukan gitu. Jadi gini dok, kalau emang kita harus ke dokter gigi 6 bulan sekali, awal kita harus mulai, misalnya siapa tahu kita punya anak cucu nantinya bisa dikasih sosialisasi bahwa ke dokter gigi tuh umur segini gitu misalnya. Jadi mulainya itu sedini mungkin. Sedini mungkin. Ya, jadi ketika anak udah mulai tumbuh gigi. Sudah mulai tumbuh gigi, boleh diperiksakan. Berarti PR orang saya nanti pulang mau ngomel nih kalau gitu. Ya, salah apalagi ya? Kalau untuk anak-anak yang giginya sudah lengkap gitu. Untuk pengecekannya nggak apa-apa. Ya, berarti memang nggak apa-apa ya. Iya nggak apa-apa. Untuk pengecekan aja. Untuk dicek dulu seperti apa. Kalau memang, mohon maaf dok, misalnya nih kalau kita udah ke dokter gigi itu tetap sehat terus, berarti nggak ada yang dikerjakan ya dok? Iya, jadi kita mungkin lakukan pengecekan aja. Tetapi mungkin untuk usia di atas 20 mungkin pasti ada muncul karang gigi ya. Untuk anak-anak lebih jarang dia. Emang. Oke, siap. Itu dulu pendengar dan pemirsa kanal YouTube RRI Singaraja Official. Kita masih ada waktu kurang lebih 10 menit lagi, nggak terasa. Nanti jangan lupa kami juga masih akan menyapa Anda yang ingin bertanya, dan tentunya masih bersama dengan Dr. Gigi Alvin. Pro 1 RRI Singaraja. Follow Instagram Pro 1 RRI Singaraja, Facebook Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi. Om Swastiastu. Dengan ini kami sampaikan, RRI Singaraja tetap memberikan pelayanan kehilangan STNK pada hari Sabtu dan tanggal merah kecuali hari Minggu. Dan untuk pelayanan dari pukul 09.00 WITA sampai dengan pukul 12.00 WITA. Demikian informasi disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Om Santi 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 Om. Kamu tahu nggak sih kalau gigi John Lennon pernah dilelang dan mau dipakai buat mengkloning diri? Kemudian pada tahun 2011, seorang dokter gigi yang bernama Michael Zack membayar lebih dari $31.000 Amerika Serikat atau sekitar 485 juta rupiah untuk gigi John Lennon di sebuah lelang. Mengutip dari Ultimate Guitar, Dr. Zack rela mengeluarkan duit banyak karena rencananya gigi itu bakal dipakai buat diteliti agar dengan harapan bisa mengkloning sosok John Lennon suatu hari nanti.
Tapi istrinya John Lennon, yakni Yoko Ono, enggak setuju sama rencana Dr. Zack ini. Sampai-sampai Yoko Ono ngirim ancaman hukum apabila itu beneran terjadi. Gokil juga sih kalau Dr. Zack Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, kita masih bersama dengan Dr. Gigi Alvin dan ada yang satu pertanyaan yang mungkin jadi pertanyaan saya, Dok. Kalau udah abrasi kayak gitu, apakah ada khusus penggunaan pasta giginya, Dok? Untuk pasta gigi nggak ada sih. Oh, masih boleh aja. Masih boleh saja. Cuma disikat aja permasalahannya. Ya. Jadi nggak ada masalah, Dok, yang merek apa aja ya? Nggak apa-apa. Oke, jadi tidak ada masalah untuk ketika kita mengalami abrasi. Tapi memang kalau pikir berarti kalau kita ngerasa bahwa kan kita kalau di bagian mulut itu kan lidah itu yang paling sensitif juga, maksudnya kena, oh ini tajam, mungkin itu bisa menjadi tanda ya, Dok ya? Bisa kalau lidahnya ada ngerasa kayak ada tajam-tajam ya, mungkin. Oh, itu bisa juga. Atau karang gigi. Oh, ya, karang gigi kan bagian dalam. Kalau yang abrasi di bisa bisa juga. Bisa di luar juga. Oh gitu, Dok. Iya, enggak menutup kemungkinan hanya bagian dalam saja. Oh, gitu. Oke, saya baru tahu tuh. Karena memang yang pengalaman pribadi mungkin bagiannya tersembunyi ya, Dok, yang maksudnya di bagian dalam gitu, enggak di dalam luar. Oke, ternyata juga bisa. Itu berarti kalau yang sampai di luar tuh udah parah banget atau? Parah. Jadi biasanya untuk yang bagian luar itu muncul karang giginya pada pasien yang mengunyah satu sisi. Oh, kiri aja gitu ya, misalnya atau misalnya kiri aja dia bakal muncul karangnya di kanan. Karena sisa makanan bakal pindah ke kanan. Nah, nempel. Oke, ini sangat menarik banget ya, maksudnya. Baru kalau nggak Dokter Alvin ngasih tahu, misalnya hitungannya baru tahu nih yang kita makan di sebelah kiri doang, ataunya yang kena efeknya karena karangnya sebelah kanan. Berarti kalau yang tengah-tengah aman ya semuanya. Jadi kalau dua sisi lebih sedikit ya biasanya. Gitu. Oke, siap. Berarti catatan pentingnya nih, Dok, nih kita ada waktu kurang lebih 5 menit lagi. Mungkin dokter karena memang udah mau praktek juga, silakan mau disampaikan apa ini? Jadi untuk mencegah abrasi yang saya bilang tadi, teknik sikat giginya boleh lu gini gosok maju mundur boleh, nggak ada masalah itu sebenarnya. Tapi tekanannya harus dijaga. Jadi untuk paling aman, karena mengubah kebiasaan sikat gigi itu kan kita sikat gigi belajar dari kecil. Betul. Ya, mengubah kebiasaan 10 sampai 20 tahun gitu kan sulit, bertahun-tahun soalnya itu kan. Jadi saya saranin untuk paling gampang, mungkin agak mahal tapi menurut saya worth it untuk harganya ya. Ganti dengan electric toothbrush ya, atau sikat gigi elektrik begitu. Karena di sana sudah terdapat sensor. Jika Anda terlalu keras mensikat gigi, sikat giginya akan mati. Begitu. Karena ini lebih efektif kalau menurut saya. Balik lagi nih masalah kesensitifan ya, Dok ya. Sensitif. Oke. Baik, ada lagi, Dok, yang sampaikan? Enggak ada. Itu aja. Oke. Baik, terima kasih Dr. Alvin untuk waktu dan kesempatannya, nih luar biasa walaupun di tengah-tengah kesibukan tapi masih sempat mampir ke sini ya, Dok. Semoga kita ketemunya di sini aja ya, Dok, walaupun saya nanti juga akan mampir ke sana. Karena emang ada efek tadi itu 6 bulan sekali yang harus dicek ya. Terima kasih banyak, Dokter. Sekali lagi selamat bertugas sekarang dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami, yang sudah menyaksikan melalui kanal YouTube RRI Singer Radio Official, juga terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan dan sesaat lagi kami akan mengajak Anda umat Hindu Dharma untuk sama-sama mengaturkan puji tersanti. Selamat siang, Dokter. Sampai jumpa lagi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.